akan membuat tutorial form data diri PHP dan database yang nanti saya akan praktekkan. Oke, yang pertama yaitu penjelasan atau konsep ya. Dari yang pertama yaitu ada tag. Tag sendiri adalah unit instruksi terkecil dalam HTML yang berfungsi untuk memberitahu browser bagaimana sebuah teks atau konten harus diformat. Nah, biasanya itu ditulis dalam kurung siku tajam yang sebelumnya sudah kita bahas pada video sebelum ini. Kemudian umumnya itu berpasangan antara tag pembuka dan juga tag penutup. Untuk tag pembuka itu biasanya dibuka dengan kurung siku tajam yang biasanya itu, kemudian tag, kemudian penutupnya. Akan tetapi ketika nanti pada penutup nanti ada tambahan dengan garis miring. Kemudian contohnya ya seperti pembuka siku tajam, kemudian HTML, kemudian tutup, atau body, atau H1, atau table, dan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu elemen. Apa itu elemen? Elemen adalah satu kesatuan utuh yang terdiri dari tag pembuka, konten, hingga tag penutup. Alamat elemen adalah balok bangunan yang menyusun sebuah halaman web. Nah, analoginya seperti ini. Jika tag adalah label, elemen adalah kotak utuh berserta isinya. Strukturnya itu ya ada tag pembuka, kemudian juga ada tag penutup. Ketika tag penutup pasti ada garis miringnya. Selanjutnya yaitu atribut. Atribut adalah informasi pembahasan atau instruksi khusus yang disisipkan di dalam tag pembuka untuk mengatur perilaku atau tampilan elemen tersebut. Itu biasanya memiliki nama dan nilai. Nah, di dalamnya berarti atribut itu ada di dalam elemen. Terus fungsinya untuk menentukan identitas, ID, kelas, kemudian SRC itu sumber, hingga tipe data input juga. Nah, nanti untuk contohnya atribut, elemen maupun tag kita nanti praktek langsung atau pada video selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu kita akan praktek untuk membuat di PHP. Yang pertama yaitu kita masuk pada aplikasi XAMPP, nyalakan pada Apache ini, kemudian sama MySQL seperti biasanya. Kemudian jangan lupa kita masuk ke aplikasi Dreamweaver. Kita tunggu sebentar. Kemudian kita pilih file seperti sebelumnya sudah nyoba ya. Kemudian pilih PHP, kemudian kita create. Nah, di sini ya kita bagi dua saja supaya nanti hasilnya kelihatan. Nah, sebelumnya kita akan masuk pada file manager ya. Nah, kita cari di C. Kita cari yang XAMPP, kemudian htdoc. Kita buat folder baru yaitu dengan tulisan tugas web. Sudah ada ya teman-teman. Jadi kita ulangi lagi, kita buat tugas web. Bentar, kita buat folder baru
oh ini ada ya teman-teman, sebentar ya, kita hapus dulu. Oh ini kita ganti namanya, tugas web 2. Nah seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita kembali ke Dreamweaver, terus di sini kita kasih nama atau titelnya itu data mahasiswa. Terus kita nanti akan di sini bentar ya, kita enter. Nah kita enter ini, kemudian saya sudah siapkan codingannya ini. Kita salin di sini. Nah jangan lupa di save. Kita htdoc, cari tempatnya tadi kan tugas web 2 ya, di sini. Kemudian kita namai data diri, seperti ini ya, save. Nah di sini sudah muncul ya teman-teman. Nah data diri mahasiswa. Nah kemudian kita akan menjelaskan fungsinya dan lain-lain. Yang kita lihat dari sini dulu, dari paling atas. Yang pertama di sini ada, bentar ya, ada. Nah yang kedua ada form ini, tag form. Atributnya adalah action, menentukan mana data dikirim atau kosong berarti dikirim ke file itu sendiri. Terus di sini ada method yang isinya post, yaitu cara pengiriman data melalui jalur belakang agar lebih aman dan bisa menampung data besar. Terus fungsinya adalah sebagai wadah utama yang membungkus semua inputan agar data bisa dikirim ke database. Terus yang ketiga ada elemen tabel layout. Nah ini ada table class from tabel yang ini. Nah kelompoknya yaitu elemen tabel atau tabular data. Nah fungsinya sendiri adalah digunakan sebagai teknik layouting agar posisi label titik 2 dan kotak input sejajar rapi ke bawah atau responsif visual. Atribut kelasnya yaitu from tabel ini. Identitas untuk memanggil dekorasi CSS agar tabel tidak memiliki garis atau transparan. Yang keempat ada elemen input teks dan angka input. Nah kita bisa dilihat tag tunggal tidak butuh penutup, jadi tidak butuh penutup ya. Atributnya itu di situ ada number, name. Ini number, kemudian masukkan name ini ya. Tabnya itu number, pada name memastikan user hanya bisa mengisi angka. Berarti kalau number kan otomatis angka ya teman-teman. Terus ada teks.
selain number itu juga ada teks yang ini. Nah, yang teks ini untuk input teks standar. Nah, name ini tadi kan ada NIM sama nama mahasiswa. Ada nama mahasiswa, ini atribut yang paling penting, fungsinya sebagai variabel atau nama kantong yang akan dibaca oleh PHP dan database. Terus selanjutnya di sini ada elemen pilihan drop down, select dan juga option. Di sini select itu sebagai wadah dan option itu sebagai daftar pilihannya. Kemudian fungsinya itu membuat menu tarik dropdown untuk memilih program studi agar input data lebih konsisten. Atribut value-nya yaitu option ini data asli yang akan dikirim ke database jika pilihan tersebut diklik. Jadi value ini, nah ada sistem informasi, ada informatika, ada bisnis digital, ada teknik industri. Nah itu bisa data asli yang akan dikirim ke database jika pilihan tersebut diklik. Nah itu. Kemudian ada elemen input teks panjang, ada teks area. Nah kita cari teks area. Nah, di situ ada teks area yaitu atribut rows 4. Nah, sebentar. Nah, di sini ada alamat ini rows 4, ini rows 4. Itu menentukan tinggi kotak teks sebanyak 4 baris. Nah, ini ya, tempat. Terus fungsinya digunakan khusus untuk input alamat karena biasanya memerlukan teks yang lebih panjang dari 1 baris. Terus yang ketujuh ada elemen pilihan tunggal input tab radio. Nah ini terus tagnya itu kan input dan atributnya yaitu radio. Ini input radio. Terus fungsinya itu memberikan pilihan eksklusif jenis kelamin laki-laki atau perempuan yang seperti ada di sini. User hanya bisa memilih salah satu antara laki-laki atau perempuan. Jadi nanti ini bisa memilih salah satu antara laki-laki dan juga perempuan. Yang kedelapan ada tombol button. Nah, tagnya itu button. Atribut tabnya itu submit. Submit. Nah, ini. Nah, di sini memberitahu browser bahwa tombol ini berfungsi untuk mengirim seluruh isi form. Fungsinya pemicu trigger untuk menjalankan proses PHP simpan data, PHP simpan data. Terus yang terakhir ini yang simpan data ya. Yang terakhir ada elemen tabel data bawah, ada table class. Ini ada table class, data type table, tagnya itu table, tr baris, terus th itu kepala tabel. Terus yang td itu nanti di bawah itu ada isi data. Nah, atribut like alik center itu mengatur posisi teks di dalam sel agar berada di tengah. Agar berada di tengah. Nah, ini berarti biar berada di tengah supaya responsif. Nah, fungsinya itu menampilkan data yang sudah tersimpan di database secara terstruktur dalam kolom-kolom seperti nomor, NIM, nama, dan juga lain-lainnya. Ringkasannya itu gini ya.
Kalau dalam kode ini tag adalah penanda seperti input, kemudian atribut adalah instruksi tambahan, dan di dalamnya seperti type, text. Terus yang elemen adalah gabungan dari tag beserta isinya. Kita mengelompokkan elemen menjadi 3 bagian besar, dan tadi kan ada beberapa elemen yang sudah saya sebutkan. Nah, itu ada elemen from untuk input dan elemen tabel untuk menampilkan data. Elemen from itu untuk input, kalau elemen tabel itu menampilkan data, dan juga ada elemen judul. Terus yang terakhir, sebelum kita akhiri, maka kita akan praktek di database-nya ya. Nah, sebelum kita di database, yaitu kita lihat dulu ya teman-teman. Di sini ada tadi localhost, terus tugas web 2. Nah, di sini ya ada data diri PHP ini, tapi kita tidak bisa menjalankan ya. Nah, ini kemudian kita masuk ke localhost. Oh ya, maksudnya ke SMPP. Terus ke sini, tunggu bentar. Nah, sudah, kita akan membuat baru ya, ke database, namanya data diri gitu ya. Terus dari data diri ini kita akan menyiapkan, saya sudah siapkan juga di sini. Bentar ya teman-teman. Create, terus kita masuk lagi ke sini, kita coba go. Nah, kita salin ya, kemudian kita coba go. Nah, sudah jadi. Kita lihat mahasiswa di sini. Kemudian kita sekalian isi juga ya. Bentar. Nah, ini di sini. Kemudian itu kan belum ada ya. Kita sekalian isi saja teman-teman. Soalnya sudah saya siapkan insert into ini dan lain-lain sesuai dengan. Nah, sudah jadi ya teman-teman. Kita lihat strukturnya. Nah, di sini sudah ada, sudah semuanya, jenis kelamin dan lain-lain. Mungkin cukup itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.